hasbi rabbi, terus salawat, terus istighfar, terus basmalah, ada 4 tadi. Cukup 4 itu tadi aja, saya yakin rezeki yang tidak disangka-sangka insya Allah datang menghampiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan rezeki, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana membawa kita minaz zulumati ilan nur, bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa teman kita yang pada dasarnya apabila malam tidak bisa terbangun, artinya entah beberapa faktor. Yang pertama kelelahan mungkin dan lain sebagainya, sehingga amalan salawat tidak bisa malam. Nah, kalau misalnya seandainya nih tidak bisa malam, maka kita bisa ganti dengan di waktu pagi. Nah, jadi apabila kita ingin hidup kita sukses, pekerjaan dimudahkan oleh Allah segala macam, dalam artian hati menjadi tenang. Dengan hati menjadi tenang, insya Allah cara berpikir kita akan menjadi lebih mudah dan insya Allah tepat sasaran. Nah, dan pada intinya akan menjadi kesuksesan. Adapun salawat-salawat di pagi hari kalau mau komplit, ya sambil santai-santai kita baju kaos segala macam, duduk-duduk ditemani kopi, mungkin kita baca saja. Kita dari awalnya, kita awal dulu, kita buka dulu pintu rezekinya. Hasbi rabbi zallallah ma fi kalbihi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu 7 kali. Kalau misalnya tidak dilakukan tidak jadi masalah. Hasbi rabbi jalallah ma fi kalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi kalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu sebanyak 7 kali. Terus kita lanjutkan saja dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau dilakukan boleh. Sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nah, setelah itu kita tahu terkadang kita ini mempunyai dosa baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kita tambah lagi dengan istighfar 1000 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita tambah lagi dengan istighfar tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca juga 1000 kali. Nah, terus kita tambah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Itu jumlah 1000 kali. Saya rasa kalau yang 3 tadi hasbi rabbi, terus salawat, terus istighfar, terus basmalah, ada 4 tadi. Cukup 4 itu tadi aja. Saya yakin rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang terkadang tidak kita perhitungkan, insya Allah datang menghampiri kita.
dengan hati yang ikhlas, jangan ada amarah, jangan ada kecewa terhadap Allah. Kita tahu rezeki itu tidak hanya berupa uang. Kita sehat ini pun termasuk rezeki yang luar biasa. Kita mempunyai keluarga yang baik itu termasuk rezeki yang luar biasa. Nah, maka dari itu saya ulang lagi. Jadi kalau tidak bisa malam, kalau misalnya sebelum sholat subuh misalnya ketiduran, atau bahasa di sini melayur, atau bahasa kita apa namanya, itu yang jelas ketiduran lah. Jadi kalau pagi baru terbangun, ya sambil santai aja kita baca Hasbi Rabbi itu 7 kali. Terus kita tambah lagi dengan salawat Jibril 1000 kali. 1000 kali itu 10 menit, 20 menit lah anggaplah. Itu sudah kelar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus kita sambung lagi istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus kita sambung lagi dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bagi saya terkadang saya sambung dengan Asmaul Husna dan lain sebagainya. Tapi bagi yang istilahnya terlalu sibuk, ya cukup bagi yang sibuk cukup Hasbi Rabbi tadi 7 kali, salawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, basmalah 1000 kali. Insya Allah rezeki dan keadaan hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, jadi dari situ kita jangan seperti kata orang, beramalan sehari mau hasilnya segunung, itu pun juga salah. Terkadang amalan itu perlu continue, perlu istiqamah. Beramalan hari ini, beramalan besok, beramalan besoknya 3 atau 4 bulan, 5 bulan terkadang baru bisa kita melihat hasilnya. Karena ibadah kita ini sangat-sangat kurang. Ada orang yang hari ini berdoa, besoknya sudah mau sudah mau berhasil. Ya, itu tergantung Allah Ta'ala yang mengabulkan. Tapi kalau menurut saya yang awam ini, ya janganlah kita seperti itu. Maka dari itu, sebelum bersalawat sebelum berdoa, perbanyak dulu salawat, perbanyak dulu istighfar dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau kita bisa mengamalkan amalan-amalan itu, kalau seandainya mendapatkan rezeki yang halal lagi baik, apabila kita melewati orang yang minta-minta, apabila kita melewati orang minta sumbangan untuk musola, untuk masjid dan lain sebagainya, kita ya hendaklah kita memberi semampu kita. Kita bersedekah semampu kita. Nah, dengan bersedekah, dengan kita memberi, maka insya Allah harta kita akan menjadi bersih. Rezeki, saluran pintu rezeki akan selalu dibukakan untuk kita. Jangan pelit kalau kita sudah mendapatkan rezeki. Berbagilah dengan orang-orang lain, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang seharusnya mendapatkan jatah dari kita. Karena mungkin salurannya melewati kita dulu. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita sudah bersalawat, berzikir, membaca basmalah, bersedekah,
ternyata masih belum juga mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita inikan, damba-dambakan. Maka disitulah letaknya kita bersabar dan kita menyadari diri. Kita harus sadar terhadap diri kita. Kita mesti tahu kenapa doa-doanya orang-orang alim, orang-orang yang ulama-ulama itu lebih cepat dikabulkan. Karena antum semua harus tahu bahwa mereka itu, kita satu kali berdoa mereka sudah puluhan kali bahkan ratusan kali. Kita beramalan satu kali, mereka beramalan puluhan kali bahkan ratusan kali. Maka dari itu jangan heran kalau doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan. Dan jangan heran kalau kita pun meminta melalui mereka, artinya kita minta doakan ke mereka, doa kita pun bisa terkabul. Nah, maka dari itu apabila kita mau, kita sabar-sabar dulu. Jangan, kita tahu sendiri menanam pohon saja, saya ibaratkan menanam pohon kelapa. Kita tanam pohon kelapa, hari ini kita tanam, besoknya belum berbuah, masih tahap akar perkembangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun baru berbuah. Akan tetapi kalau sudah berbuah akan berbuah terus dan berbuah terus. Begitulah terkadang amalan kita. Mulai saat ini kita mulai, artinya anggaplah kita tanam. Setelah kita tanam pohon tadi, amalan kita tadi, kita tunggu dulu, kita pupuk dulu. Yang dulunya berselawat 1000, kita tambah menjadi 2000, kita tambah menjadi 3000 dan sebagainya. Setelah kita tanam, kita pupuk, kita pelihara. Nah, ada orang yang berselawat 1-2 hari mintanya pesawat terbang, mobil. Aduh, bukan seperti itu. Setelah 3 hari kita pupuk, 4 hari, 5 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang sampai 7 tahun baru berbuah. Coba kita lihat para pekebun sangat sabar dipelihara, ada ranting di ada rumput-rumput dikesampingkan. Kalau kita ibaratkan bersalawat, ada godaan-godaan, kita kesampingkan. Jangan dikira orang beramalan tidak ada godaan. Ada banyak. Yakni waktu yang terlalu sempit, terlalu sedikit. Terus godaan ini itulah. Nah, apabila kita bisa melewatinya, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan menggapai keberhasilan dalam hal amalan, keberhasilan di dunia maupun keberhasilan di akhirat. Ini mohon maaf saya dalam keadaan pagi-pagi masih fresh, masih kaosan, tapi yang penting dakwah tetap jalan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.